Bab 591. San Lao tahu bahwa keempat orang ini dikirim oleh Zhuang Bufan, dan artinya jelas, biarkan dia menyelesaikan Ye Jitian segera. Tidak bisa menunda lagi. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan memandang Chen Ye di kejauhan. Nak, apakah kamu melakukannya sendiri, atau aku sendiri yang memenggal kepalamu? Ancamannya jelas. Di seluruh pavilion Yibao, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Jitian. Satu-satunya Shen Sixi juga tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Adapun kekuatan anak itu, dia telah lama melihat bahwa dia seharusnya tidak melangkah ke alam Immortal Ascension. Baru saja untuk dapat mengalahkan darah, itu harus mengandalkan metode rahasia. Diperkirakan waktu untuk metode rahasia hampir berakhir. Kemudian, dia mengalahkan Ye Jitian semudah membunuh seekor ayam. Chen Ye menjentikkan pergelangan tangannya, dan cahaya putih keluar dari sarungnya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya pavilion Yibao bertekad untuk melindungi keindahan darah. Karena ini masalahnya, mulai sekarang, pavilion Yibao akan jadilah batu loncatan Ye Jitianku. Pedang Po yang keluar. Niat membunuh. Merasakan pedang panjang Chen Ye mengarah lurus, energi pedang meluap, dan ada sedikit keseriusan di mata Old Sun. Binatang kecil yang sombong. Kemudian, dengan dengungan ringan, pergelangan tangannya bergerak, dan pedang panjang itu terhunus. Seluruh prosesnya cepat hingga ekstrim. Bersenandung. Metode latihan berjalan, seluruh tubuh disuntik dengan energi yang menyebalkan, pedang panjang bergetar, dan cahaya putih menyebar. Untuk sesaat, cahaya putih menyilaukan, dan seluruh dunia berubah menjadi perak. Sedikit energi pedang, seperti kepingan salju yang jatuh, menutupi langit. Mendesis. Cahaya putih yang memenuhi langit dan energi pedang yang tak berujung tampaknya membungkus seluruh dunia dengan perak, mengubah seluruh platform tinggi menjadi dunia es dan salju. Melihat pemandangan seperti itu, para pembudidaya yang menonton mengubah ekspresi mereka. Penggemar tua benar-benar melangkah ke lantai 3 alam transenden. Tidak, itu di tahap tengah dan akhir dari alam transenden. Kami tidak bisa membedakan alam apa itu. Bagaimana bisa? Pavilion Yibao. Seperti yang diharapkan dari pavilion Yibao. Ye Jitian ini pasti akan mati. Beberapa orang di kerumunan menggelengkan kepala untuk mengungkapkan penyesalan mereka. Bagaimanapun juga, Ye Jitian adalah seorang jenius yang langka. Aura yang meledak dari Fan Lao dalam sekejap membuat orang tercengang. Pertempuran ini merepotkan. Busur dan anak panah yang diambil tangan Nona Ji di kejauhan ingin membantu Chen Ye, tetapi ditahan oleh kakek Yun. Pada saat ini, wajah Nona Ji menjadi serius. Ekspresi semua orang sangat berubah, dan ketika mereka merasakan kekuatan Lao Fan, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kental. Dia baru saja menghabiskan banyak energi yang menyebalkan dalam berurusan dengan keanggunan darah. Bahkan mendapat beberapa luka. Sangat sulit untuk berurusan dengan Fan Lao sekarang. Tapi dia tidak takut sama sekali. Pada saat ini, sebuah suara dari kuburan reinkarnasi terdengar. Duan Leiren. Tuan, aku akan memberimu kekuatan lagi, itu harus bisa menahanmu selama beberapa menit. Ada beberapa orang di sini yang merupakan ancaman besar bagimu sekarang. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah membunuh orang tua di depanmu, dan menyerahkan sisanya kepada gurumu. Chen Ye terkejut ketika dia mendengar kata-kata Duan Leiren. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengendalikan tubuh saya? Duan Leiren tersenyum, itu mungkin tidak mungkin sebelumnya, tetapi sekarang saya meminta Anda berjuang untuk saya mendapatkan pil realitas virtual kuno. Aku akan menyimpan sebagian dari pil realitas virtual kuno ini sebagai sampel, dan mengambil bagian lainnya, itu seharusnya bisa membantumu memenangkannya. Oke, tidak banyak yang bisa dikatakan, meskipun lelaki tua ini memiliki aura yang kuat, tetapi dengan kekuatan yang aku berikan padamu dan hal-hal yang diajarkan beberapa orang sebelumnya, itu sudah cukup untuk dihancurkan. Chen Ye kembali ke akal sehatnya, matanya memancarkan tampilan yang berbeda. Dengan jaminan Duan Leiren, apa yang dia takutkan? Jika pavilion Yibao adalah langit Kunlun Su. Kemudian dia, Chen Ye, akan menggunakan nama Ye Qilian untuk menembus langit virtual Kunlun ini hari ini. Ilmu pedang itu bagus. Sangat disayangkan bahwa ilmu pedang sedikit lebih lemah dan belum memasuki ilmu pedang. Mata Chen Ye berkedip, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya. Wan Dao Jianzun adalah gurunya. Dia menerima bimbingan tingkat tertinggi dari SWOT Inten. Meskipun SWOT Inten Fan Lao sangat kuat, di matanya, itu tidak berbeda dengan sampah.
Lihat aku memecahkan es dan saljumu. Memikirkan hal ini, Chen Ye bersiul panjang dan menembak. Kekuatan naga darah dan kekuatan jimat ajaib semuanya dihidupkan. Di hadapan pria yang begitu kuat, dia tidak berani menganggapnya enteng. Ding ding deng. Tubuh hantu Changlong bergerak, puluhan meter dalam satu langkah. Seluruh orang Chen Ye berubah menjadi hantu. Ilmu pedang Wan Dao, api pedang jatuh ke langit. Jimat Natal, buka. Pada saat yang sama, Chen Ye langsung membuka jimat, dan guntur dan kilat yang hebat meluap dari tubuhnya. Pada saat ini, dia seperti guntur Dao Zhenjun. Cacatnya jelas. Tiba-tiba melihat sesuatu, seringnya muncul di sudut mulut Chen Ye. Bersenandung. Seluruh tubuh Zenqi meledak, dan Zenqi seluruh tubuh dituangkan ke dalam pedang Poyang, tubuh pedang bergetar, dan suara pedang itu keras. Merusak. Chen Ye melihat bekas pedang di es dan salju. Seperti yang Chen Ye katakan sebelumnya, ilmu pedang ini terlihat cantik, dengan kekuatan luar biasa dan momentum yang menakjubkan, tetapi ilmu pedang belum bangkit. Bagaimana dengan Chen Ye? Salah satu peluang terpenting yang diperoleh di pemakaman reinkarnasi adalah untuk memahami ilmu pedang sendiri, melahirkan ilmu pedang, sehingga menyelesaikan transformasi dan meletakkan dasar yang kokoh. Kendonya membunuh. Di atas ilmu pedang, para murid Wan Jianzong mungkin tidak dapat bersaing dengan Chen Ye. Belum lagi kipas lama. Ditambah dengan kekuatan jimat kehidupan, Chen Ye langsung ke intinya dengan 10.000 ilmu pedang ini. Wow! Api memenuhi langit, segera mengusir dingin dan mencairkan es dan salju. Ding! Tapi itu antara lampu listrik dan batu, ujung pedang berayun di udara, dan binatang raksasa berubah dengan api tak berujung menghantam ujung pedang San Lao. Bersenandung. Semua hal menyerah, bumi bergetar. Kekuatan pedang yang kuat ditembakkan, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Ini, pedang yang sangat kuat. Daun ini membunuh langit. Merasakan energi pedang itu, banyak orang di alun-alun melebarkan mata mereka. Pedang, ilmu pedang yang mendominasi. Dia memahami ilmu pedangnya sendiri. Ilmu pedang ini sangat mendominasi. Baru saja, Ye Jitian berurusan dengan Sue Fenghua. Meskipun dia sangat kuat, dia pasti tidak menggunakan ilmu pedangnya, tetapi di depannya. Dia baru berusia 20-an, namun dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Kendo. Bahkan yang terkuat dari sekte 10.000 pedang. Para penonton tersentak. Melihat adegan ini, keluarga Nona Ji buru-buru menatap lelaki tua di sampingnya. Kakek Yun, lihat, Ye Jitian ini bahkan mengerti cara ilmu pedang. Bukankah bakat semacam ini benar-benar sepadan dengan risiko keluarga Ji? Jika Sister Siking ada di sini, dia pasti akan memperjuangkannya. Pria tua itu mengerutkan kening, bergerak sedikit, tetapi masih dengan tegas berkata, lihat dulu. Ding! Saat semua orang saling memandang dan seluruh pemandangan menjadi hening sejenak, suara tabrakan yang tajam menyebar. Bagaimana bisa? Dengan sedikit ketidakpercayaan di mata Old Fan, sosoknya terbang keluar. Engah! Seteguk darah menyembur keluar, jejak darah menggantung dari sudut mulutnya, dan kulit Lao Fan sudah pucat. Sebuah perkelahian. Itu hanya konfrontasi, dan bahkan ketika dia memimpin, dia langsung dihancurkan oleh Ye Jitian. Bab 592. Chen Ye tidak hanya menembus pedangnya sendiri, tetapi juga langsung menuju kekurangannya sendiri. Jika Lao Fan tidak bereaksi tepat waktu, gerakan yang satu ini akan membunuh Huang Quan. Poin kuncinya adalah bahwa kekuatan letusan Chen Ye sebenarnya mendekati alam transenden. Bagaimana seorang anak yang belum memasuki alam ascension immortal dapat meledakkan kekuatan alam transenden? Kejutan yang dibawa Chen Ye kepada lelaki tua itu tidak terbayangkan. Mata tua penggemar berjuang. Rentan. Dengan satu gerakan, melihat Lao Fan terbang terbalik, Chen Ye mengabaikan orang-orang yang terkejut, apalagi Lao San yang ketakutan, dengan seringai di sudut mulutnya. Keterampilan pedang Wan Dao Jianzun, ditambah kekuatan naga darah dan jimat ajaib. Berani menghina diri sendiri, Anda hanya menggali kuburan Anda sendiri. Namun, kesenjangan ranah masih terlalu besar. Kalau tidak, kipas tua ini seharusnya sudah lama mati di bawah 10,000 Dao Sword Intent. Beraninya kau berhenti. Chen Ye berteriak keras. Ding ding deng. Angin bertiup di bawah kakinya, Changlong melangkah keluar dengan tubuh hantu, dan Chen Ye berubah menjadi embusan angin dan melangkah. Tebas langit dengan satu pedang. Dengan raungan panjang,
pedang Poyang ditembakkan lagi. Merobek. Energi pedang yang menakutkan menyebar, dan energi pedang yang kuat meresap. Suara sobek yang tumpul datang, dan bagian ruang ini tampaknya benar-benar terkoyak. Bila pedang berlalu, terlihat dengan mata telanjang, tanah retak dan perabotan hancur. Dengan kekuatan pedang yang kuat sebagai pendukung, ilmu pedang yang ditampilkan oleh Chen Ye sekarang sangat kuat. Hati-hati. Pengadilan kematian. Zhuang Bufan di kejauhan memiliki ekspresi muram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa nafas anak ini akan menjadi sangat kuat lagi. Bahkan bukan teknik rahasia. Bagaimana tubuh anak ini bisa menahannya? Apa asal-usul Ye Xitian ini? Pada saat ini, Chen Ye bergegas keluar lagi, menghancurkan Laosan dengan momentum guntur, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang di pavilion Yibao tiba-tiba menjadi cemas. Ada semburan seru. Ledakan. Namun, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan yang dekat dengan api. Dalam konfrontasi sebelumnya, mengandalkan jimat kehidupan untuk menemukan kelemahan lawan, Chen Ye tidak hanya mematahkan pedang San Lao, tetapi juga mengguncang organ dalam San Lao dan mengaduk darahnya. Sekarang, dengan tubuh yang tidak stabil dan ki dan darah yang bergejolak, bagaimana bisa Laosan menjadi lawan Chen Ye? Para tetua pavilion Yibao di kejauhan tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ye akan begitu kuat, bagaimana mereka bisa memblokirnya. Raungan meledak, gelombang udara berguling, dan langit dipenuhi dengan energi pedang. Bersenandung. Tapi lihat, di tengah semburan ratapan, senjata yang berubah menjadi kipas di tangan kipas tua diguncang dan terbang keluar. Sikat. Wajahnya pucat, dan darah menyembur keluar dari mulut Fan Lao. Dia seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak dinding pavilion Yibao. Dengan gerakan ini, Chen Ye seperti membawa kekuatan bintang-bintang, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, Chen Ye seperti iblis yang turun. Fan Lao benar-benar ditekan. Sampai suara tumpul datang, debu memercik, dan seluruh Yibao terdiam dalam keheningan yang mati. Penggemar tua, bagaimana kabarmu? Penggemar tua, binatang kecil ini. Tidak sampai orang-orang dari pavilion Yibao tiba, dan ada semburan suara cemas, menyaksikan sekelompok orang bersiap untuk membantu kipas tua dengan darah menggantung dari sudut mulutnya, orang-orang tampaknya kembali ke akal sehat mereka. Wow! Semua orang direbus. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Jitian akan begitu kuat. Ya Tuhan! Aku tidak sedang bermimpi, kan? Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. Apa yang dia lihat di depan matanya benar-benar tak terbayangkan. Ini bukan mimpi. Ini. Fan Lao di alam luar biasa sebenarnya bukan tandingan Ye Jitian. Kegagalan. Pertempuran ini Ye Jitian bisa digambarkan sebagai naksir yang kuat. Dua gerakan. Ini hanya dua gerakan, kan? Langkah pertama adalah mematahkan ilmu pedang lama, dan langkah kedua adalah menghancurkan secara langsung. Dalam pertempuran ini, Ye Jitian menekan kipas tua Yibao Ge dengan kekuatan menghancurkan orang mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Laosan adalah orang yang kuat di tahap tengah dan akhir dari alam transenden. Bahkan pada tingkat kekuatan, sebagian besar orang yang hadir tidak dapat dibandingkan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang penting. Orang di pavilion Yibao cabang Huaxia. Dan Yesi itu masih menjadi misteri karena apa yang dia tembus dalam 3 hari, bagaimana dia bisa menghancurkannya. Semua orang saling memandang dan berseru. Ini benar-benar pertempuran yang pecah terlalu keras dan berakhir terlalu cepat, membuat orang terlambat untuk bereaksi. Hal ini membuat orang, suasana hati tidak bisa tenang lagi. Seluruh pavilion Yibao dapat dikatakan telah memicu gelombang besar saat ini. Shen Xixi, yang bertarung melawan 4 pembangkit tenaga listrik, juga mengecilkan matanya dan menghela nafas panjang. Dia masih meremehkan Chen Ye. Murid Wan Dao Jianzun memang monster. Dan sekarang, dia harus menyingkirkan 4 pembangkit tenaga listrik alam transenden ini sesegera mungkin. Kakek Yun, mengapa kamu ragu-ragu sekarang? Ye Jitian benar-benar menghancurkan Lao Fan, dia baru berusia 20 tahun, hari ini keluarga Ji tidak akan berjuang untuk Ye Jitian, lalu ketika Ye Jitian benar-benar tumbuh dewasa, maka itu akan menjadi Ji. Keluarga kamu bahkan tidak bisa memanjat tinggi. Dibandingkan dengan orang-orang yang berseru dan tercengang, keluarga Nona Ji sangat gembira saat melihat hasilnya. Hati yang menggantung tiba-tiba diturunkan, dan senyum gembira muncul di wajahnya.
Mata lelaki tua di sampingnya berubah dari serius menjadi kaget, menatap Chen Ye, seolah melihat melalui orang ini. Kapan orang ini menjadi begitu kuat? Sudut mulut lelaki tua itu mau tak mau berkedut. Peningkatan kecepatan seperti itu sudah sangat menakutkan. Yang lebih tak terduga adalah bahwa skill pedang yang dia tunjukkan belum pernah terlihat sebelumnya. Orang seperti ini adalah orang dengan peluang besar, atau ada kekuatan kuat di baliknya. Nama keluarga orang ini adalah Ye. Mungkinkah itu keluarga Ye dari Kunlun Su? Melihat bahwa orang-orang di paviliun Yibao akan mengambil kipas tua yang terluka parah, Chen Ye melangkah keluar dari matanya yang dingin dan menembak orang-orang itu, apakah saya membiarkan Anda mengambilnya? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang paviliun Yibao itu tidak berani bergerak. Bagaimanapun, pedang Chen Ye barusan terlalu menakutkan. Wajah mereka penuh dengan rasa malu. Bahkan sedikit malu. Sebagai orang-orang paviliun Yibao, meskipun mereka dibagi menjadi paviliun, mereka tidak pernah menderita keluhan seperti itu. Diancam ke pintu. Rumput. Kipas kunci sudah terluka seperti ini, dan keluhannya hampir sama. Anak ini masih tidak berencana untuk melepaskannya. Pedang poyang di tangan Chen Ye berbalik, menunjuk langsung ke San Lao, dan berkata dengan ringan, aku berkata, siapapun yang berani menghentikanku mengambil darah dan kecantikan akan mati. Kata-kata telah keluar, karena kipas tua ini menghalanginya, dia harus mati. Pada saat ini, Chen Ye seperti hakim. Membunuh paket aura. Naga darah kental. Seolah-olah naga darah meluap dari tubuh dan melilit Chen Ye. Chen Ye sangat jelas, jika tidak ada bantuan dari Duan Leiren sekarang, apa hasilnya? Dialah yang meninggal. Siapa yang memberinya belas kasihan? Karena itu, penggemar tua ini harus mati. Orang-orang itu hanya bisa melihat Zhuang Bufan, yang berdiri dengan kedua tangan di atas panggung. Mata Zhuang Bufan berkilat marah, amarahnya yang sebenarnya bergoyang. Berbalik. Berani Ye Xitian. Tidak hanya berani melakukannya di paviliun Yibao saya, tetapi bahkan orang-orang di paviliun Yibao saya. Apakah Anda tahu cara menulis kata-kata mati? Bab 593. Aku tidak peduli apakah kamu berasal dari Tiongkok atau sekte apapun dari Kunlun Su, berlutut dan menyerah, atau aku akan membiarkanmu menghilang. Denganku di sini hari ini, San Lao, kamu tidak memenuhi syarat untuk pindah. Napas yang kuat menyapu. Zhuang Bufan, yang berada di puncak alam transenden, akhirnya bergerak. Ditutupi dengan keagungan tanpa akhir. Semua orang menahan napas. Seolah takut. Orang tua keluarga Ji yang telah merencanakan untuk mengambil tindakan juga berhenti bergerak. Awalnya, melihat bakat Chen Ye dan arti ilmu pedang, dia berencana untuk memenangkan Chen Ye dan menjual cintanya. Tapi sekarang Zhuang Bufan telah berdiri sendiri, masalahnya serius. Langsung naik ke paviliun umum Yibao. Chen Ye mencibir, tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin saya bunuh. Orang tua itu adalah tujuan terbaik. Jika Anda ingin berhenti, apakah Anda yakin memiliki kualifikasi? Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye melepaskan niat membunuhnya. Pedang roh yang diambil dari paviliun Yibao tiba-tiba muncul. Tembak lurus. Tanpa ragu-ragu. Pedang ini awalnya dimaksudkan untuk diberikan kepada ibuku Jiang Peirong, tetapi sekarang tampaknya pedang itu akan digunakan untuk memukul wajah Yibao Ge. Suara mendesing. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melilit pedang roh. Bahkan Chen Ye menjepit jarinya, dan setetes esensi darah dan rune dicetak pada pedang roh. Pedang roh berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Mencari tidak ditemukan. Ekspresi Zhuang Bufan berubah, dan dia dengan cepat menghentikan hantu Lingjian. Tapi ada terlalu banyak hantu, padat. Dia memblokir sebagian besar. Ini tidak berguna. Jalan jimat, tetapi bisakah dia melihatnya? Pedang roh itu menusuk langsung ke jantung San Lao. Darah berceceran. Mata San Lao melebar, dia tidak pernah membayangkan bahwa tembakan Zhuang Bufan akan membunuhnya. Kuncinya adalah mati di tangan Ye Jitian ini. Dia tidak berdamai. Darah dimuntahkan di mulut besar, dan vitalitasnya mengalir deras. Pada akhirnya, dia jatuh ke genangan darah. Zhuang Bufan, orang yang ingin saya bunuh, sekarang, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menghentikannya? Juga, aku ingin mengambil keindahan darah. Jika kamu tidak menyukaiku, aku juga tidak keberatan memenggal kepalamu. Kata-kata dingin itu jatuh.
Itu tidak memberi Yi Baoge simpati sama sekali. Tepuk tangan. Kata-kata acuh tak acuh Chen Ye terdengar di telinga Zhuang Bufan, tapi itu seperti ledakan yang menggelegar, seperti tamparan keras di wajah. Chen Ye mengecilkan dan mengucapkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh. Ini adalah penghinaan terbesar bagi paviliun Yi Bao. Penghinaan terbesar baginya Zhuang Bufan. Seolah-olah di antaranya, Zhuang Bufan merasa bahwa seluruh dunia memandangnya, mengejek dan mencibir. Bahkan, beraninya para penonton itu tertawa. Selain syok atau syok, engah. Dengan kepanikan di hatinya, jiwa Zhuang Bufan bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Balas dendam tak terlihat ini adalah yang paling menakutkan. Setelah hari ini, jika Ye Jitian tidak mati, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Apa pendapat paviliun umum Yi Bao tentang dia? Dia bahkan tidak bisa menjaga martabat paviliun Yi Bao, dia adalah pendosa abadi paviliun Yi Bao. Bagaimana Zhuang Bufan bisa membiarkan Chen Ye pergi? Kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan Fan Lao dan sejenisnya. Ye Jitian bisa mengalahkan Lao San, tapi bisakah dia mengalahkan Zhuang Bufan? Kamu Jitian, kamu terlalu sombong. Zhuang Bufan berjalan menuju Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye berdiri dengan pedang dan tampak dingin. Dia bisa merasakan kegilaan yang menjengkelkan lewat. Meskipun dia baru saja menghancurkan Old Fan, kerusakan padanya juga besar. Jika dia bertarung lagi, kekuatannya pasti akan turun banyak. Sikat. Angin dingin bersiul, dan dalam pikiran Chen Ye, sesosok melintas, dan dalam sekejap mata, itu hanya beberapa puluh meter dari Chen Ye. Mengenakan kemeja biru, wajahnya dingin, dan di antara matanya, cahaya dingin melonjak, dan niat membunuh itu menakjubkan. Zhuang Bufan masih dimulai. Matanya terkunci ke Chen Ye, seperti binatang buas, siap menyerang kapan saja, mencabik-cabik Chen Ye sepenuhnya. Chen Ye, hari ini, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Kamu berutang padaku paviliun Yi Bao, dan hari ini kamu akan membayar dengan darahmu. Bersenandung. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang keluar dari tubuhnya, dan cahaya dingin berkedip di atas tepi pedang. Zhuang Bufan mengarahkan ujung pedangnya langsung ke Chen Ye, dan mendengus dingin. Ada kebencian tak berujung dalam kata-kata itu. Chen Ye membunuh Lao San dan berhutang darah dari paviliun Yi Bao. Momentum pedang meningkat, dan energi pedang masih ada. Zhuang Bufan memegang pedang panjang dan berdiri di sana, dia tidak bergerak, tetapi pedang Qi yang tampaknya pada dasarnya sudah mulai menyapu. Angin dingin berdesir, dunia sunyi. Seluruh dunia telah mendingin. Mata ganti mata. Merasakan niat pedang ini, pupil Chen Ye menyusut sedikit. Zhuang Bufan, sungguh pria yang kuat. Hanya niat pedang yang terpancar saat ini tidak lagi sebanding dengan generasi yang lebih tua. Jika kamu ingin aku membayar hutangku dengan darah, itu juga tergantung pada kekuatanmu. Bersenandung. Dengan jentikan pergelangan tangan, energi kemarahan meletus ke seluruh tubuh, pedang yang poyang bergetar, dan gumaman menyebar ke seluruh paviliun Yi Bao. Pada saat ini, sebelum pertempuran dimulai, dua niat pedang yang kuat sudah menjadi yang pertama menjerat dan bertabrakan antara langit dan bumi. Angin dingin seperti pisau, berubah menjadi pedang Qi. Di antara tabrakan, ada semburan suara tumpul. Ini adalah pertempuran yang kuat. Sungguh niat pedang yang kuat. Kekuatan pedang belum sepenuhnya meningkat, tetapi niat pedang sudah mengerikan. Saya mendengar bahwa niat pedang Zhuang Bufan berasal dari generasi Dewa Pedang Zhuang Youdao 1000 tahun yang lalu. Tentu saja, itu luar biasa. Saya hanya tidak menyangka bahwa Ye Jitian ini benar-benar. Waktu sepertinya membeku, kedua sosok itu tidak bergerak untuk waktu yang lama, tetapi semua orang adalah yang pertama merasa tercekik. Perang. Tiba-tiba, teriakan keras datang. Seluruh tubuh Zhuang Bufan meledak dengan momentum. Ledakan. Ada suara keras, dan gelombang udara bergulung. Zhuang Bufan mengenakan gaun panjang di sekujur tubuhnya, menari tertiup angin, seperti naga dan ular. Di atas ujung pedang, cahaya bersinar, cahaya pedang, menutupi langit dan matahari. Ayunkan Kyushu. Dengan jentikan pergelangan tangan, cahaya pedang berkedip, dan pedang Qi meledak ke langit, dan Zhuang Bufan berlari lurus ke arah Chen Ye. Sungguh momentum yang kuat. Sungguh kekuatan pedang yang menakutkan. Gerakan ini sangat kuat. Ya Tuhan, puncak alam transenden. Ini
Puncak alam transenden biasa mungkin tidak memiliki momentum seperti itu, kan? Mungkinkah Zhuang Bufan akan memasuki alam berikutnya? Zhuang Bufan ini sangat dekat dengan alam suci. Kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal alam suci. Ye Jitian menentang langit, tetapi benar-benar sulit untuk berurusan dengan Zhuang Bufan. Kali ini, si jenius akan jatuh. Segera setelah yang kuat bergerak, Anda akan tahu jika ada. Saat sosok Zhuang Bufan melesat, orang-orang tercengang. Di bawah alun-alun, keluarga Nonaji menghirup udara dingin dan mencondongkan tubuh ke arah kakek Yun tanpa sadar, bahkan tidak berani melihatnya. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Ye Jitian dan itu akan berubah menjadi kabut darah. Zhuang Bufan ini, lebih dari sekadar penggemar. Gerakan ini menyapu Kyushu, menyapu langit, mengubah kekuatan langit dan bumi menjadi energi pedang, seolah-olah benar-benar ingin menyapu Kyushu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Jitian, bagaimana cara melawan? Benar saja, sekarang ekspresi Chen Ye serius. Melihat Sword Inten menyapu, Chen Ye hanya bisa menggigit peluru.